Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi sahabat-sahabat petani kelapa sawit. Saya pada kali ini akan memposting cara pemilihan pupuk agar bibit kelapa sawit kita cepat besar. Jadi pada waktu yang beberapa tempo lalu saya memakai NPK 12-12-17. Mungkin kan setelah dipupuk kemarin itu hujannya nggak terlalu sering. Tapi sekarang alhamdulillah curah hujan cukup besar. Kemarin saya beli pupuk NPK Mutiara 1616 sekitar 1 kilo. Teman-teman bisa melihat NPK Mutiara 1616 ini harganya sekarang sudah mencapai 16.000 per kilo. Harga yang tergolong mahal, tetapi fungsinya nggak kalah mahal lagi. Insya Allah mudah-mudahan kalau pupuknya asli, pertumbuhan batang kelapa sawitnya akan sesuai harapan. Bongkol-bongkolnya akan besar, daunnya lebat, hijau. Ini kalau buat bibitnya masih sekecil ini, kita memakai lebih kurang berapa ya, kalau kira-kira itu sekitar 10 butir lah. Kira-kira berapa lah 10 butir itu kalau di gram. Ini kelapa sawit saya agak lambat pertumbuhannya, disebabkan bibit saya ini berada di bawah sawit yang cukup rindang. Ini buat sahabat-sahabat yang mau buka bibit, lokasi pembibitan kelapa sawit mestinya lebih terang, terbuka. Jangan sampai bibitnya ditutupi pepohonan lain, pepohonan keras lah, seperti karet, ataupun juga di bawah induk sawit yang udah berbuah juga nggak boleh, sahabat-sahabat. Nah ini kan coba lihat, daunnya lebih besar karena ini kelapa sawit saya udah saya tebang, karena ini dulu tanamnya rawa-rawa, sahabat-sahabat petani, jadi akar-akarnya nggak terlalu kuat di tanah. Jadi saya tebang. Alhamdulillah ini kita memakai bibit Topaz pelepah pendek. Saya merekomendasi banget buat sahabat-sahabat yang masih muda-muda. Ayo, walaupun memang dituntut harus bekerja keras, nggak apa-apa. Kelapa sawit ini kita susah-susahnya sepaling lama 1,5 tahun kita merawatnya. Dari kita menebang lahan, menanam,
merawat. Sahabat-sahabat punya tanah 1 hektar bisa menanam ini. Kalau bibit pelpa pendek topaz maksimal 136 batang, dan itu mulai berbuah kalau perawatan kita bagus. Minimal berbuahnya umurnya 3 tahun udah panen. Setelah 3 tahun kita juga harus memupuknya, merawatnya, dikasih pupuk, diaplikasikan pupuk sepaling lambat 5 bulan. Jadi keuntungannya dalam 6 bulan sekali baru kita membeli pupuk. Jadi kita untungnya sekitar 4 bulan. Nah, ini sisa sawit saya yang ditebang. Ini alhamdulillah sahabat-sahabat petani, saya selalu memakai, kalau untuk sekarang saya memakai sawit pelepah pendek atau Asian Agri Topaz yang terkenal. Tapi sahabat-sahabat jangan mencontohkan seperti saya, karena saya dulu sih agak ragu mau berkebun kelapa sawit. Soalnya setahu saya berkebun kelapa sawit ini punya orang-orang yang bermodal. Tapi lama-kelamaan saya mengerti kalau kita punya, memang semuanya perlu modal, tapi modal itu nggak perlu punya uang segudang, punya uang berpuluh-puluh juta baru akan memulai berkebun kelapa sawit. Kita pelan-pelan, punya lahan 1 hektar, kita kerjakan sendiri kalau kita belum mampu. Tapi buat sahabat-sahabat, kalau mau menanam kelapa sawit, jangan sekali-kali sahabat menanam yang bermacam-macam selain itu. Seperti maksud saya tanaman-tanaman keras. Nah, seperti karet, semisalnya kayu-kayu lain. Nah, itu akan mengganggu pertumbuhan. Nah, ini sahabat-sahabat bisa lihat kelapa sawit saya ini, yang tengahnya ini kebanyakan kurang produksinya. Nah, ini sahabat-sahabat, karet-karet saya ini udah saya canang-canangkan mau saya tebang. Nah, ini coba sahabat-sahabat lihat. Ini dulu ada juga karetnya, tapi udah saya tebang-tebang. Nah, itu bonggol-bonggolnya. Alhamdulillah sudah mulai berbuah lah, sudah cukup, sudah memperlihatkan insya Allah akan hasilnya, sahabat-sahabat. Ini sahabat-sahabat bisa lihat. Baik, untuk sekarang kita tahu sendiri, negara kita Republik Indonesia sedang gencar-gencarnya mengedepankan usaha perkebunan, salah satunya perkebunan kelapa sawit. Sahabat-sahabat pasti udah tahu berita-berita, banyak sekali produk-produk turunan yang dihasilkan dari buah kelapa sawit. Selain dari CPO, minyak sayur, minyak solar, alhamdulillah sekarang udah bisa bioaftur ya, untuk
apa sih namanya, buat minyak pesawat. Sorry, saya kurang paham juga, maklumlah ini. Ini kalau di daerah saya, sahabat-sahabat petani, 1 kilonya udah mencapai 2.900. Itu kita jual di RAM. Yang jelas kalau di pabrik mungkin udah 3.000-an. Nih coba lihat, ini kelapa sawit saya tuh, ini baru mau berbuah, baru tanam. Ini perkembangannya alhamdulillah cepat banget, tetapi perawatan, pemupukan itu mesti kita jaga. Jangan juga sahabat-sahabat setelah ditanam nggak bertanggung jawab. Ini alhamdulillah bisa lihat, ini di tepi-tepinya saya juga tanam sahabat-sahabat, apa sih namanya, pinang. Ini salah satunya bagus juga buat jualan dan bisa juga buat kandang. Nih sahabat-sahabat bisa lihat. Dan ini sahabat-sahabat tengah-tengah bisa lihat, ini sangat-sangat buruk sekali. Saya sangat-sangat menyesal sekali belum saya tebang. Ini sahabat-sahabat petani jangan tiru saya ya, karena saya ini mau semua, mestinya harus satu-satu. Ini sawit ini nggak mau ada saingan, dia harus sendiri-sendiri. Ini bakal saya tebang semua sahabat-sahabat. Nih sahabat-sahabat bisa lihat, alhamdulillah lah. Kalau buat belanja dapur, beli cabai, beli gula, alhamdulillah udah tercukupi. Tapi sahabat harus sabar, semua berproses. Nah ini sahabat-sahabat bisa lihat, kalau yang segini baru berumur lebih kurang 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah ini sahabat-sahabat, kelapa sawit ini perlu sahabat-sahabat ketahui, dia sangat banyak mengkonsumsi air. Jadi nggak ada salahnya sahabat-sahabat yang di pelosok-pelosok seperti saya, kalau kelapa sawitnya dekat dengan danau, sungai, atau bahkan seperti ini kan, kayak ada, ini kan aliran sungai. Ini sahabat bisa lihat, alhamdulillah batangnya besar, gemuk, dan buahnya ya alhamdulillah sahabat-sahabat bisa lihat. Dan itu juga alhamdulillah buahnya besar-besar. Buat sahabat-sahabat yang mau bertanam kelapa sawit, saya menyarankan sahabat-sahabat memakai bibit yang asli, bibit yang udah dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan, seperti salah satunya ya Topaz dari Asian Agri, yang udah terkemuka, yang udah ya lebih kurang sekitar 80 tahunan lah berkecimpung di dunia perkebunan, di dunia pabrik, dunia ya mengenai produk-produk sawit lah. Kalau sahabat-sahabat memakai bibit yang unggul, yang udah teruji, udah diuji oleh para ahli-ahli di bagian sawit, sahabat-sahabat tidak akan menyesal. Nih sahabat-sahabat bisa lihat, ini bukan hoak, bukan tipu. Ini dulu saya beli satu kantong 100, isinya 150. Alhamdulillah. Nah tapi bibit yang unggul juga mestinya tanamnya sawit aja, nggak usah macam-macam. Kalau sahabat mau tanamlah tanaman yang mudah,
Ya seperti sayuran-sayuran, cabai, pisang. Ini kalau di pinggiran kayaknya nggak apa-apa deh, jangan aja di tengah, nanti nutupin. Ini sawit ini seperti bos sawit ini nggak mau campur-campur sama yang lain, dia harus lebih tinggi. Bah, buset, bisa lihat sendiri sahabat-sahabat. Ini satunya aja lebih kurang 15 kilo lah. Jadi bisa dihitung, sahabat-sahabat bisa ngitung kalkulasi pendapatan kalau satunya 15 kiloan. Ini sore ini belum ada peralatan, jadi goyang-goyang. Sahabat-sahabat mesti belajar berkebun, khususnya berkebun kelapa sawit. Setelah panen dari 3 tahun, insya Allah mudah-mudahan ini produksinya dari umur 3 tahun sampai 25 tahun. Berarti teman-teman tanam sekarang, 25 tahun lagi bakal stop. Sahabat-sahabat bisa bayangkan, berarti kalau kita menanam sekarang, kita menanam di 2021, insya Allah mudah-mudahan kita menanam kelapa sawit, kita alhamdulillah bisa mencicipi, anak insya Allah bisa mencicipi, cucu bisa mencicipi. Berarti insya Allah 3 generasi kalau kita udah mulai menanam sekarang. Dan hal lain juga, teman-teman, surat kepemilikan kebun kelapa sawit sekarang lebih mahal dari surat-surat tanah seperti karet, dan pihak-pihak bank akan cepat karena perputaran roda uangnya kalau buat kelapa sawit ini cukup menggiurkan. Terima kasih sahabat-sahabat. Saya bukannya menggurui, saya juga hanya berbagi apa adanya saya. Saya juga baru belajar. Ini juga saya masih banyak salah. Tuh sahabat-sahabat bisa lihat, ada 2 batang pokok kelapa sawit saya tebang karena sawit saya ditutupin karet. Karena di daerah saya, khususnya di Palembang ini, kalau saya sebagai rakyat biasa ini baru kali ini mencoba menanam kelapa sawit. Karena kelapa sawit ini kan banyak banget didominasi kepemilikannya oleh milik swasta, milik perusahaan. Setelah saya mencoba, alhamdulillah, walaupun dikit, pelan-pelan, sahabat-sahabat, semua pekerjaan itu kita tujuannya besar, tetapi kalau di perkebunan, insya Allah, kalau saya mengharapkan keberkahan. Biarlah sedikit, yang penting terus. Kita negara agraris, jangan sampai kita kalah ya, maksudnya kita tuan rumah loh, yang punya lahan nggak kehitung berapa ribu hektar. Jangan sampai lahan-lahan kita terbuai oleh harga-harga mahal. Jangan sampai sahabat-sahabat menjual dengan perusahaan,
alangkah baiknya kita walaupun sedikit kita kelola, yang penting berkah. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Saya ini YouTube pemula, mohon komentarnya, tolong komen. Oh ya, selalu menonton dari awal sampai akhir. Setelah itu sahabat-sahabat tolong subscribe, karena subscribe lah yang akan membuat saya semangat mengupload video tentang perkebunan apa aja deh kalau itu. Tapi kan yang penting itu komen, soalnya kalau komen itu kan sahabat-sahabat bisa mencurahkan isi hati sahabat-sahabat. Jadi saya fokus arahnya mau channel ini kemana, soalnya channel ini masih channel serbaguna. Ini sahabat-sahabat, mohon maaf, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya, karena dari sahabat-sahabat lah saya dari subscribe sahabat-sahabat lah insya Allah channel ini akan berkembang. Selamat, semoga petani-petani di Indonesia makin sukses, makin jaya, dan kita tidak lagi jadi penonton di negara sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.